Di tengah perang Timur Tengah, maskapai Garuda Indonesia memastikan kesiapan penuh menghadapi musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan menyiapkan 15 pesawat berbadan lebar untuk melayani keberangkatan jemaah dari 10 embarkasi di seluruh Indonesia. Meski ada peningkatan geopolitik di Timur Tengah, diharapkan perjalanan ibadah haji berjalan aman dan lancar. Maskapai plat merah Garuda Indonesia menyiapkan 15 armada berbadan lebar dengan jenis Boeing 777 sebanyak 6 unit dan Airbus A330 sebanyak 9 unit yang nantinya mengangkut 102.000 jemaah haji. Maskapai juga menyiapkan 300 kursi roda untuk membantu jemaah di seluruh embarkasi, mengingat sebanyak 60% jemaah berusia lanjut usia. Nantinya para lansia akan ditetapkan di kelas bisnis agar lebih nyaman selama penerbangan. Adapun 10 embarkasi yang dilayani maskapai Garuda Indonesia diantaranya adalah Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Lombok. Selain itu, Garuda Indonesia juga menyiapkan 300 pilot dan 700 kru kabin dengan target ketepatan waktu on time performance di atas 90%. Dalam hal pelayanan, Garuda Indonesia juga menyiapkan makanan berat selama penerbangan, baik keberangkatan maupun kepulangan dengan pilihan menu ikan dan daging. Ada 15 pesawat kita siapkan dengan 10 embarkasi. Dan tahun ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua, khususnya Garuda Indonesia, bahwa jemaah haji pada tahun ini 2026 ini seluruhnya dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Dengan berbagai persiapan ini, Garuda Indonesia optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia serta menjamin perjalanan yang aman dan nyaman menuju Tanah Suci. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salem Al-Haferi. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kerjasama di bidang energi terbarukan. Pertemuan ini dilaksanakan di tengah momentum 50 tahun kerjasama diplomatik dan persahabatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ketua MPR menilai UEA menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia. Dan saat ini Uni Emirat Arab melalui perusahaan energinya, Masdar, mengelola proyek solar panel terapung di Cirata, Jawa Barat yang rencananya juga akan terus diperluas menjadi PLTS terapung terbesar di dunia. Membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar, mengembangkan PLT Surya di Cirata, 145 MW, dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga ini tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap baik kendati sejumlah isu domestik dan global menekan potensi ekonomi ke depan. Di hadapan sejumlah investor Amerika Serikat, Menteri Keuangan memastikan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap pro pertumbuhan dan stabilitas fiskal dipastikan tetap terjaga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar pertemuan dengan sejumlah investor potensial di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia di tengah berbagai isu global. Sejumlah investor besar asal Amerika Serikat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, dan TD Asset Management. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memaparkan kondisi fundamental makroekonomi serta strategi fiskal Indonesia. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi agar tetap menarik bagi investasi. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai keraguan yang sempat muncul di kalangan investor terkait kondisi fiskal Indonesia. Oh, tadi kita ketemu investor besar, ada BlackRock, ada PGIM, dan beberapa yang besar, HSBC juga di sini. Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi kita dan strategi fiskal dan moneter sedikit kita ke depan. Jadi mereka sebenarnya sudah yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar. Katanya sih mereka berminat terus melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa pertanyaan juga diutarakan oleh mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa dikelirkan dan kita bisa mengkelirkan dengan baik. Purbaya menambahkan bahwa para investor pada akhirnya menilai kebijakan fiskal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan para investor menganggap sejumlah lembaga pemeringkatan internasional terlalu cepat memberikan outlook negatif terhadap Indonesia, mengingat data ekonomi terkini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada. Pemirsa, begal motor dan ponsel kembali terjadi di Jakarta. Kali ini korbannya 2 remaja yang berboncengan sepeda motor di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kawanan pelaku merampas sepeda motor beserta ponsel milik korban. Aksi pembegalan terhadap 2 remaja pengendara motor terjadi di Jalan Gunung Sari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dini hari. 4 pelaku menggunakan 2 sepeda motor membuntuti korban yang melaju dari arah Senen menuju Ancol. Pelaku memepet dan memberhentikan paksa motor korban di depan halte bus Transjakarta Jembatan Merah. Melihat pelaku bersenjata tajam, korban ketakutan turun dari motor dan menjauh. Korban pasrah saat motornya dirampas. Pelaku juga merampas ponsel korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga komplotan yang sama dengan pelaku begal terhadap petugas damkar. Sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambir? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Artinya memang pelaku yang sama dengan yang digambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sebelumnya, polisi telah meringkus 4 dari 6 pelaku begal di sebuah hotel di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu 2 pelaku lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kabur usai menyerempet seorang pengendara motor. Ya, beruntung petugas tol berhasil mengamankan pengemudi minibus. Sebuah minibus kabur setelah tabrak lari di Jalan Tufarev, Karawang, Jawa Barat. Mobil itu menyerempet pengendara sepeda motor hingga terjatuh, menghantam pedagang. Sejumlah pengguna sepeda motor sempat mengejar untuk menghentikan laju mobil. Namun sopir tancap gas dan kabur ke arah Cikarang. Pengejaran pun terhenti karena mobil itu masuk ke ruas tol. Meski sempat lolos, minibus itu akhirnya bisa dihentikan petugas di ruas tol. Selamat siang, mohon izin Komandan. Mobil dan pengemudinya diamankan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Saat diamankan, bagian depan mobil itu dalam kondisi ringsek. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi diduga tidak konsentrasi saat berkendara. Pemirsa, setelah bertemu dengan sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC.
Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2026 di Washington DC, Menkyu Purbaya menggelar serangkaian pertemuan strategis. Mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF), pejabat Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respon dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif, terutama terhadap strategi fiskal Indonesia. Purbaya optimis aliran dana portofolio dari investor global akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. I'm very happy that in Indonesia and many other countries in Asia we've been helping develop more.